Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kepada Pak Prof. Yusman Iskandar selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pekerja Sosial Indonesia. Kemudian ada Pak Prof. Aris selaku penanggap ya nanti yang akan memberikan tanggapan atas materi yang akan disampaikan narasumber langsung oleh Pak Prof. Yusman. Kemudian di sini juga ada Pak Dadang Ruslan. Terima kasih atas kehadirannya Pak Amiruddin. Kemudian Ibu Sri Rezeki ya, Ibu Sri Rezeki yang telah hadir. Terima kasih. Kita akan mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang-bincang malam mengenai pendekatan dinul Islam dalam profesi pekerjaan sosial yang akan dilaksanakan hari ini tanggal 8 Juli 2026 pukul 19.30 sampai dengan selesai. Nanti pada saat pemaparan narasumber akan berlangsung kurang lebih 30 menit. Kemudian mohon kiranya berkenan Pak Prof. Aris untuk memberikan pembahasan dari apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Yusman. Kemudian disampaikan juga nanti penyampaian model praktik pekerja sosial Islam intervensi mikro atau individu atau casework Islam yang akan disampaikan oleh Pak Prof. Yusman kurang lebih selama 15 menit. Kemudian tanggapan peserta kurang lebih 15 menit juga, dan juga nanti akan ditanggapi oleh narasumber dan pembahas. Setelah itu kesimpulan dan penutup. Bapak Ibu semua, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Prof. Yusman Iskandar. Untuk itu kami persilakan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kesehatan kepada kita. Insya Allah pada malam hari ini kita dapat bertemu bersilaturahim untuk berbincang-bincang tentang tema yang sudah dipersiapkan, yaitu pendekatan dinul Islam dalam praktek pekerjaan sosial. Terima kasih kepada Kang Agus Terus Pajari, Ketua Umum YAPSI, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
Demikian juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus YAPSI. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang besar kepada Kang Prof. Haris Munandar ya, yang begitu banyak kesibukan masih dapat mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Demikian juga Kang Abu Hurairah, Dr. Abu Hurairah, dan Kang Dadang dan teman-teman lain, Sri ya, yang hadir pada malam hari ini. Ya, baru saja usai sholat Isya ya, mungkin masih ada yang masih santap malam, namun karena malam hari ini kita memiliki keterbatasan, maka insya Allah akan kita mulai acara ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati, tentu yang menjadi pertanyaan besar dari seorang social worker Muslim adalah apakah ilmu dan profesi yang diembannya dan kemudian dipraktekkan dalam bentuk praktek pekerjaan sosial tidak cukup. Itu saja. Mengapa harus dikaitkan ya dengan pendekatan dinul Islam? Nah, saya ingin kita melihat ini ya, bahwa seluruh alam semesta raya ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuh langit diciptakan dalam 2 masa, bumi diciptakan dalam 2 masa, dan isinya diciptakan dalam 4 masa. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Dan Allah menciptakan manusia ini adalah sebagai makhluk yang ketiga, yang sebelumnya Allah telah menciptakan malaikat, kemudian Allah menciptakan jin ya dari api, kemudian Allah menciptakan manusia dari tanah. Bisa lihat dari surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf dan lain semacamnya. Nah, oleh karena itu, jika Allah tidak menciptakan kita, maka tentu kita tidak ada. Nah, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, awal mulanya dia berada di surga yang penuh kenikmatan. Namun karena digoda oleh iblis yang durhaka kepada Allah, maka ia pun dikeluarkan bersama iblis dari surga yang penuh kenikmatan ke alam dunia ini. Dan sebelum Allah mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah telah menerima taubat Nabi Adam yang kita ketahui dalam surat Al-A'raf ayat 21. Ya. Kita sudah tahu semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ighfirli. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa itu yang dipanjatkan oleh Nabi Adam dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 1. Dan itu juga berlaku bagi kita sebagai keturunannya. Nah, sebelum itu Allah telah memberikan ya berbagai bekal fasilitas ya, baik kepada Nabi Adam dan istrinya maupun kepada bumi ya. Pertama, Allah telah memberikan kemampuan berpikir dan kecerdasan kepada Nabi Adam pada waktu di surga, dan ini sebagai bekal dia untuk tinggal di bumi. Dan di atas itu semua tentu Allah sudah memberikan petunjuk berupa dinul Islam.
Jadi dinul Islam ini adalah agama yang ditetapkan oleh Allah dari Nabi Adam, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, selain agama ya yang diberikan oleh Allah supaya manusia itu tidak sesat sebagai petunjuk, juga diberikan kecerdasan dan kemampuan berpikir, maka Allah juga menundukkan ya fauna dan flora ya dan bumi ini sebagian rata sehingga manusia dapat mengolahnya untuk kehidupan di dunia di bumi ini, dan dalam waktu yang bersamaan maka Allah menugaskan manusia sebagai khalifah Allah di bumi, yaitu fungsinya adalah melaksanakan ya, menyebarluaskan dinul Islam dan mensejahterakan kehidupan umat manusia dan kebaikan di alam semesta, di bumi ini. Nah, pertanyaan yang berikutnya tentu akan muncul dalam pikiran kita. Untuk apa Allah menciptakan manusia itu? Nah, ini sudah tentu kita nggak bisa bertanya kepada manusia, karena sesama manusia adalah ciptaan Allah. Semua makhluk itu adalah ciptaan Allah. Sedangkan Allah, Khalik yang menciptakan, tentu tidak sama. Maka kalau kita bertanya kepada makhluk tentang apa tujuan Allah menciptakan manusia, tentu nggak benar. Maka yang harus bisa menjawab itu sendiri adalah Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Maka Allah telah berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang kita sudah ketahui. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sungguhnya ya, Allah menciptakan jin manusia. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Sungguhnya tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah pada Allah. Nah, kita memahami betul bahwa ibadah ini secara khusus sudah diatur ya dalam ketentuan-ketentuan dinul Islam yang kita ketahui, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Nah, maka itu ibadah secara khusus yang kita lakukan. Namun, sebagian besar dari itu, maka ibadah itu mempunyai pengertian yang luas, yaitu apapun segala perkataan, perbuatan, perilaku yang dilakukan oleh umat Islam, jika dilakukan menurut Al-Quran dan hadis di jalan Allah dan dilakukan hanya mengharap ridho Allah dengan penuh ikhlasan, maka itu nilainya ibadah. Nah, itulah tugas manusia. Karena itu ibadah dalam arti luas, termasuk menuntut ilmu, menjadi seorang ilmuwan, bekerja, berkeluarga, berbuat baik, ya, melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berguna bagi masyarakat, ya, dan semacamnya. Maka itu semuanya jika dilihatkan seperti itu, maka nilai ibadah. Nah, tentu pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul pada kita, yaitu apa sih sebetulnya dinul Islam itu? Ya, kita mudah saja bahwa dinul Islam itu agama Islam ya yang diturunkan oleh Allah ya sejak zaman Nabi Adam dan disesuaikan syariatnya untuk para nabi dan rasul sebanyak 25, dan kemudian sempurnakan pada nabi dan rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu dinul Islam ini sudah pada surah Al-Maidah itu sudah sebutkan Allah telah menyempurnakan ya agama ini, dinul Islam ini. Allah
telah mencukupi nikmatnya pada kita, pada Nabi dan kepada kita semua, dan Allah ridho Islam menjadi agamamu. Nah, jadi ini agama yang sempurna. Nah, karena itu maka dinul Islam itu tidak lain adalah satu ajaran agama, ajaran ya Islam, ajaran agama Islam. Barangkali sebentar lagi Kang Agus, saya masih sedikit lagi ya. Baik, ajaran agama Islam yang menekankan ya, atau ajaran agama Islam yang dibimbing ya oleh ketahuan kepada Allah bahwa Allah itu ahad. Ya, sebagaimana tauhid ini dinyatakan dalam berbagai surat. Jadi agama Islam adalah ya, Islam itu sendiri artinya jalan kebaikan, kebahagiaan, kedamaian, atau penyerahan diri yang sepenuh-penuhnya hanya kepada Allah SWT, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Maka dinul Islam inilah yang diajarkan ya oleh Allah kepada Nabi dan Rasul, dan kemudian Nabi dan Rasul mengajarkan kepada umatnya. Nah, maka pertanyaan berikutnya sering muncul kepada kita, bagaimana dinul Islam ini bisa laksanakan? Maka Nabi dan Rasul diberikan kitab, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan terakhir diberikan kitab suci Al-Quran. Nah, sebagai sumber hukum utama dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Nah, dengan demikian maka semua ya hal-hal yang berkaitan dengan agama dinul Islam itu terdapat di dalam Al-Quran kalamullah, yang juga Allah ya mewahyukan namun tidak dibukukan dalam Al-Quran sebagai satu hadis. Ya, semua perbuatan, perkataan, isyarat, diamnya Nabi Muhammad SAW yang nah tentu kedua sumber tadi adalah sumber utama dalam dinul Islam. Nah, karena itu fungsi dinul Islam dan sekaligus merupakan fungsi Al-Quran itu, yang pertama adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk agar umat manusia itu tidak tersesat, ya, tidak tersesat dalam kehidupan mereka di dunia ini, apapun bentuk kegiatan kehidupan pekerjaan mereka dan tindakan mereka tidak tersesat. Dan tersedia jalan yang lurus yang akan membawa mereka kepada kehidupan abadi di surga. Berbagai firman Allah tentang Al-Huda ini dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu sebagai Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda antara yang benar dengan yang salah. Jadi semua pernyataan, semua bentuk keyakinan, semua bentuk ideologi, jika bertentangan dengan Al-Quran, maka kebenaran yang absolut itu adalah kebenaran Al-Quran. Yang lainnya di luar Al-Quran adalah salah. Nah, karena itu, maka bagi umat Islam, termasuk seselokan Muslim, mau tidak mau dia harus menjadikan Al-Quran ini sebagai Al-Furqan. Nah, yang ketiga sebagai Asyifa, yaitu penyembuh penyakit-penyakit rohani, ya, penyakit rohani, ya, penyakit yang berkaitan dengan kekufuran, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kezaliman, penyakit yang berkaitan dengan kesombongan, dengan perilaku-perilaku yang tidak baik, ya, termasuk juga mengalami depresi, stres dan semacamnya. Nah, maka Al-Quran itu sebagai asyifa. Artinya kalau orang membaca Al-Quran, mengamalkannya, maka dia akan terhubung dengan Allah. Dengan terhubung dengan Allah, maka Allah yang Maha Kuasa akan mengabulkan semua bentuk permohonan dari hambanya. Insya Allah
kalau tidak dikabulkan saat ini, maka akan dikabulkan pada kesempatan lain. Ya. Nah itulah sifat. Yang keempat adalah sebagai pemberi kabar gembira, sebagai rahmat. Sebagai rahmat. Ini intisarinya bahwa Al-Quran itu rahmat. Rahmat itu rahmat kasih sayang Allah itu hanya akan terjadi kebahagiaan, ya, kemudian kehidupan yang senang dan semacamnya hanya akan terjadi jika orang terhubung dengan Allah, dengan Al-Quran. Nah, jika dia melakukan semua keimanan ketakwaan, ya, berakhlak mulia, kemudian beramal soleh, kemudian bertaubat, melakukan taubatan nasuha, maka rahmat ini akan membawanya pada kehidupan kebaikan di dunia dan akhirat. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah sebagai pemberi kabar gembira. Bahwa apa yang dilakukan manusia yang beriman, bertakwa, beramal soleh, berakhlak mulia, selalu bertaubat, maka Allah akan memberikan jalan yang lurus padanya, mendapatkan ya kebahagiaan hidup dunia, dan di akhirat nanti akan mendapatkan karunia yang terbesar, yaitu akan diberikan pengampunan dari Allah dan hidup dalam surga yang penuh keabadian. Yang terakhir adalah sebagai apa yang disebut dengan pemberi peringatan. Siapa saja manusia yang ingkar, yang kafir kepada Allah, melakukan dosa maksiat, tidak menjalankan perintah Allah, maka azab Allah akan dikenakan di dunia, azab kubur maupun neraka yang abadi. Nah, ini adalah fungsi agama kita. Nah, karena ini kita ini seorang social worker, maka kita juga sebagai seorang social worker muslim akan terikat dengan fungsi-fungsi Al-Quran ini. Nah, karena itu bagi kita kewajiban termasuk social worker muslim itu adalah dia bisa membaca Al-Quran. Dia mengenal huruf-huruf hijaiyah, ya, mengenal tanda baca, mengenal hukum tajwid, kemudian memahami maknanya, kemudian mengamalkannya dan memperdomaninya. Ini harus dilakukan baik dalam kehidupan dia sebagai pribadi, individu, maupun pada saat dia melakukan praktek pekerjaan sosial sebagai seorang profesional. Jadi nggak bisa seorang profesional mengatakan saya sedang praktek pekerjaan sosial, saya kesampingan agama, saya akan menggunakan ilmu. Nggak bisa. Perbuatan itu sia-sia dan itu tidak mendapatkan ridho dari Allah dan tidak akan ada manfaatnya bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, teman-teman sekalian, nah tauhid ya adalah pilar-pilar utama dalam agama Islam. Yang pertama itu adalah tauhid, bahwa Allah itu ahad. Ya. Dan ini dicerminkan di dalam surat Al-Ikhlas, ya, kita tahu semua, dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Dan sifat-sifat Allah itu sendiri dijelaskan oleh dalam surat Al-Hasyr, ya, Asmaul Husna. Nah, karena itu siapapun yang beribadah, menyembah, memohon pertolongan bukan kepada Allah ataupun selain kepada Allah, dia juga memohon pertolongan kepada siapapun, termasuk kepada ilmunya, kepada makhluk, kepada siapa, maka itu perbuatan syirik yang dosanya tidak terampuni oleh Allah. Nah, ini adalah akidah tauhid ini tersebar di dalam berbagai surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, tauhid ini adalah agama yang dibawa, ajaran ini, akidah tauhid ini sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu sama. Nah, kemudian yang dari akidah tauhid ini, maka Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk melaksanakan kehidupan dan penghidupan sebagai manusia. Maka ada ketentuan syariah, ya, hukum-hukum Islam, ya. Karena itu kalau kita hidup, kita ingin melakukan apapun itu sudah ada di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan dalam hadis. Kita ingin menikah, ada suratnya ada ketentuannya dalam surat An-Nisa. Kalau kita ingin bercerai, ada surat An-Nisa, surat Salam. Kalau kita ingin berniaga, ada surah Al-Baqarah ayat yang panjang sekali pada ayat hampir terakhir.
Kita dilarang melakukan riba, ada perintah Allah, ada larangan Allah. Kita dalam pembagian hukum waris, Allah menetapkan dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 14. Kemudian juga tentang perbuatan berzina, ya. Kemudian segala macam perbuatan zolim dan segala macam itu juga disampaikan. Termasuk juga hukum-hukum yang mengatur tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan hukum-hukum lain yang menjadi panduan ya bagaimana manusia itu berperilaku dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, karena itu social worker Islam mau tidak mau pada saat ia melaksanakan praktik pekerjaan sosial, dia juga harus terikat dengan syariah, aturan syariah tadi. Dia tidak bisa mendorong kliennya atau masyarakat untuk mengembangkan ekonomi ribawi. Ya, kalau dia ingin memajukan masyarakat miskin, maka hindarkan ya model pengembangan masyarakat ribawi. Karena itu diharamkan oleh Allah. Nah, kalau ada banyak anak terlantar karena musim perang, karena peperangan atau bencana, maka tidak boleh social worker mendorong terjadinya proses adopsi. Karena itu tidak dibenarkan oleh agama. Harus anak itu harus pada binnya, dan anak itu tidak boleh mengambil bin dari orang tua. Jadi lembaga anak angkat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, hal-hal semacam demikian, maka ini akan memudahkan social worker sebetulnya melaksanakan praktik pekerjaan sosial, termasuk memelihara lingkungan hidup, kebersihan, segala macam, itu ada semua. Nah, yang terakhir, yaitu maka Allah menentukan pilar yang ketiga, yang pertama adalah tauhid, yang kedua syariah, yang ketiga adalah akhlak. Bagaimana akhlak ini harus dilakukan oleh seorang manusia, termasuk di dalamnya pekerja sosial. Nah, ketentuan akhlak ini, yaitu akhlak yang mulia itu, diterangkan oleh Allah sebagai persyaratan dasar ya untuk memperoleh berbagai kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nah, banyak surat yang memuat tentang itu, seperti sering kita baca surat Luqman ayat 12 sampai 19, di antaranya intisarinya adalah diharamkan kita harus bersyukur pada Allah, diharamkan menyekutukan Allah, harus berbuat baik kepada orang tua. Kemudian jika orang tua kita mengajak kepada keburukan, kita tolak, tapi kita harus berbuat baik. Kemudian melakukan amar ma'ruf ya, walaupun itu sekecil apapun. Kemudian melaksanakan sholat, kemudian mencegah ya kemungkaran, kemudian juga bersabar dalam mengalami berbagai kesulitan. Kemudian yang berikutnya tidak boleh berlaku sombong, demikian juga tidak boleh berlaku seperti suara himar, yaitu perilaku agresif ya dan aneh-aneh. Nah, kemudian dalam surat Al-Isra, surat Al-Furqan, dan surat-surat yang lain juga ketentuan akhlak itu. Oleh karena itu pada saat social worker melaksanakan praktik pekerjaan sosial, akhlak-akhlak yang mulia yang sudah ditentukan Allah itu harus muncul dalam bentuk perilaku dia sebagai individu maupun sebagai seorang profesional. Nah, dari pilar 3 tadi, maka apa sih sebetulnya tugas-tugas manusia ciptakan Allah itu? Tentu tugas yang paling utama adalah untuk selalu mentauhidkan Allah. Selalu mentauhidkan Allah dalam berbagai hal ya. Yang kedua, untuk selalu berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur, tapi kebajikan itu adalah kebajikan yang berkaitan dengan rukun iman dan yang menolong ya, menyantuni fakir miskin, anak yatim piatu, ya artinya menangani berbagai masalah sosial ataupun mengembangkan kehidupan masyarakat manusia. Nah, demikian juga hal yang semacam itu ditegaskan oleh Allah dalam surat yang pendek saja, surah Al-Asr ya, bahwa kita itu akan rugi, demi waktu manusia akan rugi kecuali kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh serta saling berwasiat dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Nah demikian, dengan demikian maka kita mengetahui bahwa tugas-tugas kita itu sebagai social worker adalah melaksanakan salah satu perintah Allah ya, salah satu di antaranya adalah melaksanakan amal soleh atau berbuat kebajikan.
berbuat kebajikan itu. Nah, karena itu social worker itu termasuk ilmuwan, ya. Sebagaimana Allah menyatakan kita orang Islam itu wajib menuntut ilmu dan selalu harus mendapatkan ilmu, ya, untuk kehidupan kita. Dan Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 7 menegaskan tentang kedudukan orang Islam itu, kedudukan orang beriman dan berilmu pengetahuan atau ilmuwan itu derajatnya lebih tinggi. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa social worker itu adalah sebagai seorang ilmuwan, maka dia mempunyai tugas kewajiban, suka dan tidak suka, melaksanakan praktek pekerjaan sosial. Nah, tentu yang paling penting lagi kita ingin memahami betul, yaitu kita harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini semua sudah dulu kita lakukan karena kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu adalah janji kita kepada Allah. Ya, kita sudah bersahadat, maka syahadat itu menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan semua kehidupan kita di dunia ini, termasuk mengamalkan ilmu yang kita miliki, ilmu pekerjaan sosial, berdasarkan, ya, atau sesuai dengan dinul Islam. Tidak ada pilihan lagi bagi kita. Karena apa? Karena yang kita perbaiki, yang kita ubah perilakunya adalah manusia. Perubahan perilaku, perbaikan perilaku, penyembuhan berbagai penyakit sosial dan semacamnya itu harus selaras dengan ketentuan-ketentuan dinul Islam. Nah, karena itu social worker Muslim mau tidak mau dia harus, ya, di satu sisi dia menguasai betul ilmu dan profesi pekerjaan sosial, pada sisi lain dia menguasai, memahami dan mengamalkan ajaran dinul Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, dan pada saat dia melakukan praktek pekerjaan sosial, maka ini bukan sekedar nilai-nilai yang memandu, tapi ini adalah inti dari praktek pekerjaan sosial itu. Ajaran agama Islam itu harus tertampilkan dalam semua langkah-langkah praktek pekerjaan sosial. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, kita sudah memahami betul. Selanjutnya kita tahu bahwa pilihan kita itu adalah sementara ini, ya, di S2-nya mungkin kita beragam, tapi S1 yang paling lama 6 tahun, 5 tahun, ya, di masa lalu itu adalah ilmu pekerjaan sosial. Maka kita sudah sepakati betul, ya. Bangga Kang Agus kalau bisa ditayangkan. Nah, ilmu pekerjaan sosial itu sudah kita sepakati, yaitu bahwa secara umum, yaitu atas kesepakatan dari, ya, internasional, dari International Federation of Social Worker dengan Ikatan Pendidikan Internasional, mereka sudah sepakati bahwa pekerjaan sosial itu adalah satu profesi yang berbasiskan pada praktek dan pada disiplin akademik, ya, yang bertujuan pokoknya adalah melakukan perubahan-perubahan sosial, itu melaksanakan proses pembangunan, ya, kemudian memperkuat kohesi sosial, ya, manusia, kemudian yang berikutnya adalah melakukan berbagai hal-hal untuk memperkuat kebebasan manusia dan pemberdayaan manusia dan menegakkan keadilan dan seterusnya. Nah, ini adalah definisi yang diterima secara umum, ya, tentang apa itu pekerjaan sosial. Nah, karena itu maka dari paparan ini kita bisa mengetahui tentang unsur-unsur dari batasan dari International Federation of Social Workers tadi. Demikian juga tentang tujuan-tujuan, ya, kemudian fungsi-fungsinya dan hal-hal lainnya. Nah, karena itu terhadap hal ini kita sudah akan memahami betul bahwa kita menyepakati secara global bahwa social worker akan menggunakan salah satu patokan ini sebagai referensi pokok mereka, di samping pada buku-buku referensi lain yang diterbitkan oleh para ilmuwan. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri, ya, apa tentang pekerjaan sosial. Nah, yang kedua, yaitu slide yang kedua ini adalah tentang Islamic social work, yaitu pekerjaan sosial Islam. Nah, pekerjaan sosial Islam. Nah, ini sebetulnya pekerjaan sosial Islam itu
eh, kalau kita lihat referensinya itu belum terlalu banyak ya. Tapi sudah dimulai baik di Indonesia maupun di Eropa ya, di Jerman atau di Finlandia baru, demikian juga di Amerika Serikat sudah ada sela-sela semacam itu ya. Nah, intisarinya yang kita kelompokkan bahwa pendekatan pekerjaan sosial Islam itu menjadi penting sekali ya bagi pekerjaan sosial di negara-negara Muslim ya, seperti halnya di Indonesia ini, karena kita tahu bahwa sebagian besar ya masyarakatnya beragama Islam dan sebagian besar juga social worker-nya adalah beragama Islam. Oleh karena itu kerangka ini menjadi acuan bagi kita untuk menerapkan praktek pekerjaan sosial berdasarkan pendekatan nilai-nilai ilahiyah ya. Nah, kita tahu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pengertian pekerjaan sosial Islam ini adalah pendekatan pekerjaan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip Islam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai keadilan sosial serta mempromosikan kesejahteraan spiritual dan material. Nah, karena itu prinsip-prinsip ISW ini, yaitu pertama adalah tauhid ya. Ya, artinya seorang social worker dalam menerapkan praktek pekerjaan sosial Islam, dia harus mengutamakan pada landasan tauhid ya. Karena itu dengan landasan tauhid ini maka dia akan terhubung dengan Allah yang menciptakannya. Yang kedua yaitu prinsip keadilan, yaitu praktek pekerjaan sosial yang harus dilakukan oleh social worker Muslim, yaitu untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang. Yang ketiga kesetaraan ya, kesetaraan. Allah tidak membedakan manusia dari berbagai suku bangsa. Dalam surah Al-Hujurat yang dibedakan oleh Allah, yang paling didekati oleh Allah, yang paling dekat sama Allah adalah orang yang paling bertakwa ya. Kemudian kepedulian ya, kemudian kewajiban mengeluarkan zakat, kemudian berbuat ihsan, kemudian surah melakukan musyawarah ya untuk mengembangkan partisipasi, kemudian beramanah, bertanggung jawab, kemudian rahmah, penuh kasih sayang, dan ihsan berbuat baik. Nah, teman-teman sekalian, tentu peran ya social worker dalam atau ISW dalam pembangunan masyarakat ini bisa kita pahami, yaitu meningkatkan secara umum kesejahteraan, membangun kapasitas, meningkatkan partisipasi, meningkatkan kesadaran. Nah, tantangan dan peluangnya, misalnya tantangan itu globalisasi, sehingga banyak orang yang kemudian mengutamakan nilai-nilai sekuler daripada ajaran agama, kemudian urbanisasi, terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat, kesenjangan ekonomi yang tinggi, krisis moral dan spiritual, keterbatasan sumber daya, namun ada peluang, yaitu nilai-nilai Islam itu bersifat universal, kekuatan komunitas Islam yang kuat, kemudian teknologi informasi sudah mendunia, kemudian jaringan kelembagaan juga sudah kuat, kesadaran sosial meningkat, kemudian generasi muda yang potensial di berbagai negara. Ini peluang-peluang yang harus diwujudkan. Nah, konsepsi ya ISW, Islamic Social Work, untuk memperbaiki penghayatan dan pengamalan ajaran itu bagi social worker ya, konsepsi itu menjadi teladan dalam pengamalan Islam. Ya. Kemudian menggunakan pendekatan spiritual dan empatik. Kemudian menanamkan nilai Islam dalam setiap intervensi. Bagi klien, meningkatkan pemahaman dan penghayatan ajaran Islam, membiasakan ibadah dan akhlak mulia, aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Kemudian pendekatan holistik harus digunakan dalam ISW ini, yaitu pendekatan spiritual, pendekatan emosional, pendekatan fisik, dan pendekatan sosial secara holistik.
Kemudian penggunaan sumber daya keagamaan Islam, pertama Al-Quran dan hadis ya sebagai rujukan utama, sebagai sumber utama hukum Islam ya. Kemudian juga fatwa-fatwa dan kitab-kitab agama Islam yang diterima oleh umat Islam secara keseluruhan. Selain itu, maka social worker dalam melaksanakan ISW ini juga dapat membangun kolaborasi dengan berbagai kelembagaan Islam. Pertama, masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan spiritual. Kedua, pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Ketiga, organisasi-organisasi Islam. Keempat, lembaga zakat. Dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, kemudian ada 6 pilar dasar ya yang mendasari pada ISW ini. Yang pertama itu tauhid dan ikhlas. Ya, artinya apapun dalam surah Al-Asr, amal soleh sebaik apapun jika tidak didasarkan pada iman, maka amal soleh itu tidak diterima oleh Allah. Jadi iman dan amal soleh itu merupakan satu kesatuan. Tauhid ya, iman itu tauhid, ikhlas itu artinya dengan penuh tidak ada pamrih atau mengharapkan balas jasa ya dari manusia secara berlebihan ya. Kemudian yang kedua adalah rahmah, yaitu pilar kasih sayang. Ini pada tauhid dan ikhlas ini pada surah Al-Bayyinah ayat 5 sudah ada di situ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Rahmah kasih sayang, Nabi bersabda, orang yang penyayang akan disayang Ar-Rahman, sayangilah yang di bumi, disayang di langit akan menyayangimu. Ketiga, keadilan, ya ini dalam Al-Quran pada Allah berfirman juga, An-Nisa ayat 135, wahai orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Kemudian tafakul, tanggung jawab sosial, ini sabda Nabi, perumpamaan orang beriman dengan cinta kasih sayang dan empati seperti tubuh. Jika satu anggota sakit, seluruh tubuh akan sakit pula. Kemudian yang kelima, ihsan, berbuat baik. Ini suaranya masuk teun, kedengaran? Ihsan berbuat baik itu hadis riwayat Muslim nomor 8, ibadah seakan-akan kita melihat Kemudian yang keenam, tazkiyah, pensucian jiwa. Tujuan akhir bukan hanya klien mandiri ekonomi, tapi klien mandiri secara spiritual. Pada surat Asy-Syam ayat 9 sampai ayat 10. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Nah, kemudian bagaimana tahapan praktek yang dilakukan oleh social worker. Nah, di sini disampaikan juga apa yang harus dilakukan, diberikan juga dasar-dasar nas dalil Al-Quran dan hadis ya, mulai dari engagement ya, tahap awal pendekatan, kemudian assessment ya. Jadi pada tahap engagement ini, maka social worker harus menggunakan pendekatan yang didasarkan pada niat semata-mata karena Allah. Ya, karena itu harus diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assessment itu dengan kacamata Al-Quran, jadi tidak hanya kacamata ilmu pengetahuan saja, ya, ada dalilnya. Kemudian juga perencanaan planning harus dilakukan dengan musyawarah, tidak menjadi domain dari social worker sendiri. Kemudian intervensi ya harus dengan tangan dan doa, artinya harus perbuatan dengan doa itu harus sama. Kemudian evaluasi harus dengan mizan ya, timbangan ya, dengan adil ya. Kemudian terminasi pengakhiran dengan ketawakalan. Nah, kemudian metode khas Islam yang penting lainnya adalah pertama bimbingan ru'yah. Artinya nomor satu itu diajarkan dulu klien itu beragama ya. Artinya penghayatan dan pengamalan agamanya harus diperkuat dulu ya. Dari mulai baca Al-Quran sampai dengan sholat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menggunakan zakat, wakaf, sedekah sebagai kekuatan ya, sebagai alat intervensi. Jadi bukan dari bantuan pemerintah, tapi dari sumber agama itu yang paling utamakan. Kemudian pemberdayaan berbasis masjid. Masjid harus menjadi pusat tumbuhan bagi pengembangan masyarakat Muslim.
Nah, ini intisarinya yang dapat saya sampaikan untuk tahap pertama ini. Nanti setelah ini nanti akan Kang Aris dulu mungkin bicara, baru nanti ada model casework ya yang dapat di yang dapat kita amati nanti pada sesi berikutnya. Saya kira itu saja dari saya, Kang Agus ya. Uh, Mudah-mudahan dapat disanggap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof. Yusman yang telah menyampaikan materinya. Mohon kiranya berkenan Pak Prof. Aris untuk memberikan pembahasan atau tanggapan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat besar kepada Bapak Profesor Dr. Yusman Iskandar yang selalu menginisiasi ya, memprakarsai pertemuan-pertemuan yang sangat penting ini. Meskipun beliau mungkin secara formal sudah memasuki purna, akan tetapi semangat untuk terus berbagi, untuk terus membuka ruang kepada kita berdiskusi, khususnya dalam peran kita sebagai social worker, sebagai pekerja sosial yang tidak mengenal pensiun, gitu. Kan tetapi menjadi sebuah tanggung jawab karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Karena itulah dalam kapasitas apapun, khususnya kita yang dibekali keterampilan, ya, pengetahuan, melakukan praktik pekerja pertolongan ya pada manusia, tentu tidak ditentukan tadi oleh status kita secara formal bekerja atau tidak, tapi sepanjang kita hidup ya punya tanggung jawab yang harus kita jalankan, bagaimana menjalankan peran-peran itu yang tidak sebatas sebagai bentuk hubungan sosial kemanusiaan. Akan tetapi sebagai orang Islam tadi dikatakan oleh Prof. Yusman bahwa ini bagian dari ibadah gitu. Jadi bukan sekedar profesi pertolongan yang dibingkai tadi oleh sebuah tanggung jawab keilmuan, tanggung jawab profesional, akan tetapi juga sebagai bentuk ibadah gitu. Nah, karena itu menarik ya. Pertama-tama karena forum ini sebetulnya menjadi forum berbagi dan sekaligus mempertemukan kita dari berbagai generasi angkatan ya dalam alumni ya, sekolah pekerjaan sosial ataupun baik dari STKS maupun dari luar STKS. Nah, tentu ini menjadi penting bahwa yang harus kita pahami ya bahwa profesi pertolongan human services gitu ya, pelayanan kemanusiaan itu tidak lahir dari ruang kosong. Jadi ada historis yang tidak bisa dilepaskan dari ajaran agama, dari ajaran-ajaran tradisi, di mana agama menjadi salah satu faktor penting. Ya, praktek-praktek pertolongan yang dilakukan oleh agama itu jauh sudah hadir sebelum praktek profesional apapun, apakah dalam dunia pekerjaan sosial, dunia medis ataupun praktek-praktek human services lain, gitu. Layanan-layanan kemanusiaan lain itu berangkat dari pengamalan ajaran agama, tentu terlebih Islam. Ya karena itulah charity work, ya, filantropi dan sebagainya menjadi cikal bakal bagaimana kemudian profesi ini lahir. Nah, kalau kita melihat ya selama lebih dari 1 abad, banyak ilmuwan sosial itu memperkirakan bahwa
Modernisasi akan menyebabkan agama itu semakin kehilangan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan sains, teknologi, pendidikan, dan rasionalitas diyakini akan menggantikan fungsi agama. Jadi kalau kita flashback gitu pada masa-masa kuliah di mana industrialisasi yang melahirkan masyarakat modern sebagai bentuk transformasi dari masyarakat tradisional, para ahli melihat bahwa ada transformasi ke arah rasionalitas, ke arah pelembagaan ilmu pengetahuan, pelembagaan profesi. Ya, sebagaimana Comte misalnya dengan hukum 3 tahapnya dari teologis, metafisik pada saintifik. Demikian pula Weber misalnya dengan konsepnya otoritas, rasionalitas, itu menggambarkan ya ada proses sekularisasi gitu, bahwa agama akan ditinggalkan, yang kemudian ilmu pengetahuan, teknologi kemudian dilembagakan menjadi cara bagaimana kehidupan masyarakat itu ditata, diatur sedemikian rupa, termasuk lahirnya berbagai profesi dan pekerjaan sosial ada di dalamnya. Tapi kenyataannya kita melihat hal yang berbeda. Memasuki abad ke-21, agama tetap memainkan peran penting dalam berbagai ruang publik, gitu ya. Dalam politik, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam media, gerakan sosial, dan sebagainya. Ya. Jadi fenomena yang kemudian melahirkan konsep post sekular gitu ya, yang ini tentu menjadi menarik ya buat kita, bahwa kalau sekarang Prof. Yusman kemudian yang sangat getol, saya lihat selalu saya menyimak gitu di dalam grup, bagaimana semangat keagamaan khususnya Islam mewarnai kehidupan praktik pekerjaan sosial ya. Tentunya di Indonesia itu sesuatu yang sangat penting. Pertama karena memang tadi profesi kemanusiaan apapun sangat value laden, artinya syarat nilai gitu. Jadi tidak bisa dilepaskan khususnya dari konteks nilai-nilai. Islam harus menjadi sebuah panduan, pedoman yang memperkuat bagaimana praktek pekerjaan sosial itu dilakukan ya. Karena ada aspek-aspek yang terkait dengan etika, aspek-aspek yang terkait dengan persoalan-persoalan nilai yang tidak bisa dilepaskan tentu dalam konteks praktek pekerjaan sosial. Nah, dalam hal inilah kemudian perspektif Islam memandang bahwa pekerjaan sosial bukan sekedar profesi kemanusiaan, tetapi juga sebagai bagian tadi dari ibadah istimaiyah gitu, ibadah kolektif, dan amanah untuk mewujudkan kemaslahatan ya, di tengah masyarakat, itu yang menjadi perspektif penting ya. Bahkan Rasulullah SAW ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Artinya ada dimensi-dimensi mikro, dimensi-dimensi pada pemberdayaan individual. Jadi dibangkitkan di tengah bangsa yang umi untuk apa? Yatlu 'alaihim ayati, artinya mencerdaskan, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dalam hal inilah fungsinya mencerdaskan. Wa yuzakkihim, mensucikan, artinya membangun mentalitas gitu. Bagaimana bangsa Arab pada saat itu, khususnya kaum yang tertindas, para budak, ya, yang itu kemudian Rasulullah memberdayakan mereka tadi dengan mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Tentu ini harus dikembangkan dalam konteks bagaimana ini menjadi satu contoh bagaimana pemberdayaan itu dilakukan pada aspek-aspek individual. Ada dimensi mikro yang dilakukan, dan di sisi lain dimensi makro, bagaimana mengubah struktur, memperbaiki struktur yang ada,
Jadi dua kekuatan ini menjadi penting dan juga memberikan sebuah perspektif ya. Bagaimana pekerjaan sosial pun pada intinya di satu sisi memperbaiki aspek-aspek makro ya, dalam konteks struktur kebijakan dan sebagainya. Dan di sisi lain bagaimana memperbaiki tadi individu. Nah, dua hal ini Islam memberikan sebuah perspektif penting. Jadi kalau Prof. Yusman tadi sudah menyampaikan banyak hal tentunya, bahwa praktek pekerjaan sosial itu dalam konteks Islam, pertama landasannya tentu landasan teologisnya yang harus dipahami sebagai kerangka dasar bagaimana praktek itu bukan semata-mata pertolongan dalam hubungan kemanusiaan yang tidak punya dimensi vertikal. Jadi hubungan kemanusiaan itu selalu dihubungkan dalam konteks teologis. Gitu. Sebagaimana Prof. Yusman katakan bahwa dinul Islam ini adalah sebagai sebuah sistem kehidupan yang mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan manusia, dan bagaimana hubungan kita dengan lingkungan. Nah, karena itulah tentu memberikan pedoman yang sangat lengkap ya. Bagaimana praktek pekerjaan sosial sebagai salah satu human service tadi ya dilakukan, maka Islam punya landasan penting bahwa praktek itu tadi bukan semata-mata pertolongan kemanusiaan yang sifatnya horizontal, tapi punya dimensi teologis. Nah, tentu ini melengkapi dan memperkuat saya kira apa yang sudah disampaikan Prof. Yusman tadi. Ini tidak bisa dilepaskan dari manusia sebagai khalifah gitu. Bagaimana Allah berfirman, wa id qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu kan. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, konsep kekhalifahan ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab ya, untuk memelihara kehidupan, menolong sesama, memperbaiki kondisi sosial. Yang kedua, landasan teologis juga penting dipahami ya, bahwa ada tugas yang paling mendasar dalam konteks kekhalifahan kita, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Pekerjaan sosial merupakan implementasi ya dari perintah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 104 kan. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu. Dan hendaklah di antara kamu ada yang segolongan umat yang menyeru ya, kepada kebaikan dan menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Jadi secara normatif, secara etis ya, bahwa pekerjaan sosial itu dalam konteks Islaman punya landasan teologis yang kuat gitu. Bukan sekedar tadi menjalankan sebagai tanggung jawab sosial yang sifatnya horizontal, bentuk kepedulian ya terhadap sesama, akan tetapi kepedulian itu tadi dibingkai oleh landasan teologis yang memberikan sebuah motivasi, sebuah penguatan pada kita bahwa pertolongan yang kita lakukan itu dilandasi tadi oleh keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu ini menjadi dasar bagaimana kualitas kita sebagai manusia dinilai dari amal-amal dalam konteks horizontal ini. Yang kedua, nilai-nilai Islam dalam praktek pekerjaan sosial itu tadi sudah disampaikan. Ada rahmah ya, kasih sayang, bahwa Islam menempatkan kasih sayang sebagai dasar hubungan sosial. Ya, sampai Allah berfirman ya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad wa ma arsalaka ya ila rahmatan lil alamin gitu di dalam surah Al-Anbiya ayat 21. Dan ini salah satu misi terpenting dari Rasulullah, bagaimana Rasulullah diutus untuk membangun kehidupan yang penuh kasih sayang, penuh rahmah. Artinya Islam harus menjadi sebuah ajaran global ya. Rahmatan lil alamin itu serahmat buat kehidupan yang global. Artinya landasan praktek pekerjaan sosial itu bukan semata-mata tadi otoritas ya profesional yang dibangun karena semata-mata nilai-nilai kemanusiaan yang universal, kan, tetapi ini sebagai sebuah misi keagama yang sangat penting. Bagaimana
rahmat itu harus menjadi dasar praktek pekerjaan sosial itu dilakukan. Jadi bukan sekedar tuntutan profesional. Karena itulah seorang pekerja sosial dituntut untuk empati, dituntut untuk punya kepedulian, dituntut untuk belas kasih kepada sesama orang tanpa diskriminasi. Kalau ini tidak hadir gitu ya dalam diri kita semata-mata karena tuntutan profesional, maka ini tidak akan menghasilkan sebuah produk ataupun hasil ya dari pekerjaan kita yang bisa mengubah ya kondisi masalah sosial yang ada. Tidak akan bisa menjadi kekuatan yang bisa mengantarkan mereka pada perubahan-perubahan baik dalam konteks perilaku maupun perubahan dalam konteks perubahan sosial. Nah, tadi juga ada keadilan, ya, ada tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan misalnya. Itu bagian nilai-nilai yang sangat mendasar. Dan tentu banyak nilai-nilai yang lain yang semua nilai itu menjadi landasan etis ya dalam praktek pekerjaan sosial. Nah, kemudian kembali tadi Prof. Yuswan juga sudah mengelaborasi banyak hal tentang pekerjaan sosial ini. Dan tentu saya hanya sekedar memberikan penguatan dan sangat setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Bahwa tujuan pekerjaan sosial dalam perspektif Islam itu tidak hanya meningkatkan kesejahteraan material. Jadi bukan sekedar bagaimana praktik pekerjaan sosial sebagai sebuah praktik pertolongan yang dilandasi oleh body of knowledge, oleh skill gitu, oleh etik, ya, nilai-nilai atau norma-norma yang sekedar mengantarkan orang pada tercapainya kesejahteraan sosial yang diukur dalam indikator-indikator material. Gitu. Terpenuhnya kebutuhan ekonomi, misalnya kebutuhan sosial. Tetapi juga ya, bahwa tujuan pekerjaan sosial itu adalah menjaga martabat manusia, karomahatul insan gitu dalam bahasa Arab lah kurang lebih begitu. Kemudian memperkuat ketahanan keluarga, memberdayakan masyarakat, mewujudkan keadilan sosial, membangun solidaritas sosial, dan ini menjadi sebuah tujuan terpenting. Bahkan Allah mengingatkan pada kita, innamal mu'minuna ikhwatun, fasilhu baina ahwaikum, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi ukhuwah itu menjadi dasar. Jadi kalau meskipun tentu praktek pekerjaan sosial itu harus disinterestedness gitu ya. Disinterestedness artinya kita tidak boleh berpihak, tidak boleh diskriminasi dan sebagainya. Tapi harus memperlakukan setiap orang itu sebagai manusia yang punya hak martabat yang sama. Artinya faktor kasih sayang, faktor ukhuwah insaniyah gitu, katakanlah semacam itu. Meskipun tentu ukhuwah itu harus dilandasi oleh satu dasar keyakinan yang sama, akan tetapi bukan berarti mengabaikan dimensi-dimensi kemanusiaan. Jadi solidaritas itu menjadi faktor penting. Bahkan sebagai seorang Emil Durkheim pun gitu, misalnya seorang sosiolog menjadikan solidaritas sebagai konsep utama. Jadi solidaritas adalah necessary condition, satu kondisi yang penting yang harus ada sebagai prasyarat buat keberlangsungan masyarakat. Jadi tidak ada masyarakat tanpa solidaritas. Oleh karena itulah Islam sebetulnya menjadikan dasar ini bahwa Islam itu bagikan satu tubuh, ya, di mana satu bagian dari tubuh sakit maka semua akan sakit. Ini menggambarkan sebuah perspektif yang penting dalam memperlakukan orang dalam kehidupan sosial. Intinya bagaimana tujuan pekerjaan sosial itu mengantarkan manusia menuju kehidupan yang sejahtera dunia dan keselamatan di akhirat gitu dalam konteks perspektif Islam. Jadi ini akan memberikan penguatan dan motivasi pada kita bahwa peran kita sebagai pekerjaan sosial bukan sekedar tuntutan profesional, tapi juga tuntutan ibadah, tuntutan visi keislaman yang setiap aktivitas kita, kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menjadikan kehidupan kematian tujuannya adalah untuk menguji kita siapa yang
amalnya paling baik. Karena itulah amal yang paling baik itu ditunjukkan bukan dalam konteks bagaimana kita menjalankan ibadah yang 5 waktu, tapi juga bagaimana ibadah yang 5 waktu itu terimplementasikan dalam hubungan-hubungan kemanusiaan. Ini menjadi dasar yang penting. Nah, karena itulah metode intervensi ya, sejalan dengan Islam. Ya, dalam praktek pekerjaan sosial misalnya pendekatan Islam itu meliputi pendekatan spiritual melalui penguatan iman, doa, dan nilai-nilai agama. Prof. Yusman tadi sudah sampaikan ya. Pendekatan psikososial dengan konseling yang menghargai martabat klien. Pendekatan pemberdayaan membantu individu dan komunitas menjadi mandiri misalnya. Atau pendekatan komunitas mengoptimalkan potensi masjid, keluarga, zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sumber kesejahteraan sosial. Nah, ini adalah hal-hal yang sejalan dengan Islam gitu. Karena Islam spirit yang justru memberikan nilai lebih pada diri kita, bukan dalam semata-mata dimensi vertikal, tapi juga dalam dimensi horizontal yang ini harus saling terkait. Bahkan di dalam surah Al-Maun misalnya, fawailul lil musallin gitu. Celakalah orang-orang yang sholat, ketika sholatnya itu dia sahun, artinya mengabaikan ya terhadap keberadaan orang miskin, tidak memperhatikan orang-orang yatim. Nah, ini sebagai sebuah nilai moral sekaligus sebagai sebuah landasan etis ya. Pada dasarnya Islam punya kepedulian terhadap masalah-masalah sosial. Yang ini tentu sangat penting karena bukan hanya sekedar dalam tataran normatif ayat-ayat Quran, tapi Nabi mencontohkan bagaimana Nabi memberikan apresiasi ya, terhadap para sahabat yang mereka memberikan atau berbagi hartanya, memberikan perhatian terhadap orang-orang yang miskin. Ya, itu Rasulullah berikan apresiasi pada mereka. Nah, artinya ada semacam contoh-contoh praktis gitu. Selain tadi ada ayat-ayat yang memberikan landasan-landasan normatif terhadap pentingnya perhatian terhadap orang-orang yang miskin, anak yatim, dan sebagainya. Nah, karena itu dalam perspektif Islam, peran pekerja sosial itu dia tidak hanya sekedar memberikan praktek pertolongan tadi dengan seperangkat keterampilan, nilai yang ada, tapi juga berperan sebagai mubalik misalnya. Mubalik nilai kemanusiaan gitu. Jadi menyebarkan nilai kasih sayang dan kepedulian. Sebagai mediator mendamaikan konflik misalnya. Advokat memperjuangkan hak kelompok rentan. Atau sebagai fasilitator gitu. Yang menghubungkan masyarakat dengan sumber daya. Dan juga sebagai pemberdaya meningkatkan kapasitas individu dan komunitas agar mandiri. Itu yang dicontohkan tadi oleh Rasulullah. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu dan seterusnya. Bagaimana Rasulullah dihadirkan oleh Allah tujuannya adalah untuk membebaskan mereka-mereka yang mustad'afin, ya, mereka-mereka yang dilemahkan, dimarginalkan, yang tereksklusi secara sosial untuk berdaya gitu dengan seperangkat kemampuan-kemampuan yang memungkinkan ya mereka bisa berdaya. Mungkin dalam konteks kekinian bagaimana kita menjadi fasilitator yang membuka akses gitu. Para orang-orang mustadafin tadi yang dilemahkan tadi pada pendidikan, pada pekerjaan, ya pada kesehatan karena itu diyakini sebagai social elevator yang memungkinkan mereka bisa melakukan mobilitas sosial pada struktur kelas-kelas yang memungkinkan mereka bisa hidup secara wajar. Tapi di sisi lain juga tugas kita adalah bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan terhadap ataupun masukan-masukan bagaimana kebijakan-kebijakan dalam konteks struktur tadi dalam konteks makro juga punya keberpihakan terhadap kaum mustadafin ini. Karena kalau hanya sekedar memberikan penguatan dalam konteks individual tanpa ada perubahan secara makro, tentu ini tidak akan menghasilkan perubahan-perubahan yang maksimal, baik dalam tataran individual maupun dalam tataran sosial dan dalam tataran makro gitu, struktural. Yang ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bagaimana Nabi misalnya dalam hijrah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor,
melindungi anak yatim dan kaum du'afa, membebaskan budak, memperhatikan penyandang disabilitas, membantu fakir miskin, membangun solidaritas masyarakat Madinah melalui Piagam Madinah. Ini semua tindakan mencerminkan prinsip inklusi, prinsip keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan-tujuan penting yang ingin diwujudkan sesungguhnya oleh profesi pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan. Nah, karena itulah jadi tidak ada hal-hal yang sebetulnya bertentangan. Justru Islam dalam praktek pekerjaan sosial di Indonesia memberikan sebuah perspektif yang penting dalam rangka memberikan penguatan terhadap praktek pekerjaan sosial ini, yang intinya tidak hanya sebagai sebuah kewajiban profesional yang dituntut oleh profesi kita, bagaimana kita memberikan perhatian terhadap masalah-masalah sosial tadi, tapi juga ada dimensi vertikal di mana setiap pekerjaan itu akan mengantarkan kita tadi pada ahsanu amala, orang-orang yang punya kualitas amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir kesimpulannya adalah bahwa dalam perspektif Islam, pekerjaan sosial itu merupakan perpaduan antara profesionalisme dan pengabdian kepada Allah. Jadi pekerja sosial tidak hanya berupaya menyelesaikan masalah sosial, tapi juga menegakkan nilai-nilai rahmat, keadilan, persaudaraan, dan kemaslahatan. Jadi dengan demikian, praktek pekerjaan sosial itu menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan syariat, maqasidul syariah gitu, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Dan kemudian bagi pengajaran di perguruan tinggi, perspektif ini dapat dikembangkan menjadi kerangka konseptual yang mengintegrasikan antara teori pekerjaan sosial modern dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga menghasilkan model praktek yang proporsional, beretika, dan berorientasi pada kesehatan manusia secara holistik. Tentu ini yang menjadi hal yang diharapkan. Nah, inilah kelebihan-kelebihan saya kira khususnya dalam konteks praktek pekerjaan sosial di Indonesia. Karena Islam menjadi sebuah keyakinan mayoritas yang saya kira dewasa ini ada tren bagaimana nilai-nilai Islam itu memberikan sebuah makna baru dalam kehidupan, dalam ruang publik. Dan ini sejalan dengan pandangan Manuel Castells misalnya. Di tengah arus globalisasi yang cenderung menghilangkan sekat-sekat budaya, politik, dan sebagainya gitu ya. Dan wilayah-wilayah geografis pada tercapainya satu masyarakat yang homogen ya. Ada kecenderungan banyak orang yang kemudian lari pada pentingnya identitas. Artinya identitas dijadikan sumber makna ya dalam setiap aktivitas manusia. Dan ini nampak sekali sekarang ya, bagaimana tadi Islam, agama hidup dalam ruang publik ya, dalam politik ya, dalam gerakan-gerakan sosial, dalam gerakan lingkungan ya, termasuk dalam gerakan-gerakan pertolongan, misalnya filantropi. Ini satu bukti bahwa apa yang dikatakan tadi dalam teori-teori sekuler, bahwa ada pergeseran, ada transformasi, itu ditandai oleh termarginalkannya agama dalam ruang publik. Faktanya tidak demikian. Justru agama semakin memberikan makna terhadap aktivitas-aktivitas manusia dalam ruang publik. Saya kira itu tanggapan dari saya yang pada intinya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Yusman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Agus? Ya, langsung. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Prof. Aris ya, luar biasa ini. Ini Ustadz kita ini. Jadi nggak banyak ini sosiologer yang jadi Ustadz ya. Yang saya baru nemuin 2-3 orang ini. Nomor 1 ini luar biasa ini. Nuhun ya, Pak Ustadz Prof. Aris ya. Profesor ini di Arab itu Syekh. Ini jadi beliau ini betul Syekh ya, Syekh juga. Luar biasa ini bagaimana beliau melihat itu semua. Alhamdulillah Kang, ini nanti jadi YouTube ya. Kang Agus masih rapat mungkin ya. Mungkin saya ambil alih sebentar ya. Kang Agusnya rapat.
Mungkin teman-teman, Kang ini Abu Hurairah ada? Mau bicara Kang Abu? Ya, Prof. Silakan Isman. Kang. Mangga, Ya, mangga. Silakan. ya. Nanti saya mau menampilkan sedikit catatan ya, Prof ya. Silakan, Prof ya. silakan. Ya. Baik, terima kasih Prof Isman, Prof Aris, juga ibu-ibu, bapak-bapak yang lain. Ini ada Bu, ada Bu Teni, ada Dr. Imam ini, Dr. Imam ini. Ya, pertama saya juga ikut mengapresiasi gagasan ini, apa namanya, yang terus-menerus Prof Yusman menyuarakan begitu, bagaimana pendekatan dinul Islam itu mewarnai dalam praktek pekerjaan sosial gitu ya. Itu saya sepakat. Saya ini juga sedang menulis buku, Prof Yusman juga Prof Aris, mengenai nilai dan etika pekerjaan sosial. Justru saya juga ingin memasukkan bagaimana nilai-nilai Islam ini ke dalam profesi pekerjaan sosial, seperti itu. Ada sekitar 14 bab, saya baru menyelesaikan 9 bab gitu ya, nilai dan etika pekerjaan sosial. Saya teringat pembahasan ini teringat pada salah satu seminar di mana pembicaranya itu penulis yang terkenal, yaitu Malcolm Payne. Dalam buku Teori Pekerjaan Sosial Modern itu menjadi salah satu pembicara di Eropa begitu. Justru beliau ingin konsep zakat itu ini bagaimana gitu. Ya, konsep zakat ini dipraktikkan dalam pekerjaan sosial. Itu Prof Malcolm Payne itu ingin sekali menyaksikan. Jadi waktu itu memang belum ada yang bisa menjelaskan bagaimana konsep zakat ini. Nah, itu memang agak disayangkan gitu, seperti itu. Padahal ini adalah sesuatu yang penting, bagaimana konsep zakat ini bisa dipraktikkan dalam pekerjaan sosial. Mungkin seperti itu. Nah, dalam pembahasan ini tadi secara filosofis sudah disampaikan oleh Prof Yusman dan Prof Aris. Mungkin saya ingin melengkapi dari perspektif mikronya mungkin, yaitu bagaimana nilai-nilai pekerjaan sosial itu dalam perspektif Islam. Saya melihat ada beberapa nilai pekerjaan sosial dan bagaimana nilai-nilai pekerjaan sosial ini dari perspektif Islam. Dan tadi sebetulnya sudah banyak dibahas juga oleh Prof Yusman dan Prof Aris. Mungkin saya izin share screen ya. Terlihat? Ya. Ya. Ini bagaimana nilai-nilai pekerjaan sosial itu dalam perspektif Islam. Tadi sudah dibahas baik oleh Prof Yusman maupun Prof Aris bahwa nilai dasar pekerjaan sosial itu adalah pertama adalah menghormati martabat manusia. Ini juga bagaimana menghormati martabat manusia itu ada dalam nilai inti pekerjaan sosial yang disampaikan oleh IFSW, International Federation of Social Worker, gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan definisi global oleh Prof Yusman itu dari IFSW yang terbaru tahun 2014. Itu juga begitu sangat mewarnai bagaimana bahwa pekerjaan sosial itu secara tegas disampaikan sebagai disiplin ilmu dan praktek, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membantu individu mencapai keberfungsian sosial. Yang ketiga, menjunjung etika profesional.
Itu jelas di dalam kode etik pekerja sosial bagaimana mengatur hubungan pekerja sosial dengan klien, mengatur hubungan pekerja sosial dengan masyarakat, mengatur hubungan pekerja sosial dengan profesi, mengatur hubungan pekerja sosial dengan lembaga di mana pekerja sosial bekerja, gitu, dan lain-lain. Dan juga mengatur bagaimana hubungan dengan teman sejawat, seperti itu. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Prof. Yusman berkaitan dengan bahwa pekerjaan sosial itu juga harus berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Ini secara spesifik disampaikan dalam definisi pekerjaan sosial global itu pada tahun 2014 oleh IFSW, International Federation of Social Workers. Nah, bagaimana dalam pandangan perspektif Islam? Tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Aris dan Prof. Usman bahwa dalam perspektif Islam, praktek pekerjaan sosial itu juga harus amanah, harus rahmah, kasih sayang, kemudian juga harus memenuhi rasa keadilan, kemudian tadi juga disampaikan harus juga secara musyawarah dan kemaslahatan. Tadi disampaikan oleh Prof. Aris bahwa Haurinas ampauhum linnas, jadi sebaik-baiknya umat atau manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu secara jelas Islam memandang hal seperti itu. Kemudian, nah ini masing-masing nilai dasar pekerjaan sosial yang sudah kita pahami gitu. Bagaimana nilai penentuan nasib sendiri itu dalam perspektif Islam. Jadi kalau dalam perspektif pekerjaan sosial kan itu adalah hak klien untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan secara sadar serta bertanggung jawab. Tapi bagaimana menurut Islam manusia itu memiliki ikhtiar dan kemampuan memilih itu. Jadi manusia juga harus punya ikhtiar, harus berupaya bagaimana untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri dengan bantuan pekerja sosial. Kemudian juga di sini ada kebebasan disertai dengan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebebas-bebasnya. Bebas ini harus juga amanah dan bertanggung jawab terhadap yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pekerja sosial juga berperan sebagai pembimbing, bukan penentu keputusan. Nah, ini juga hal yang penting dalam nilai-nilai dasar pekerjaan sosial, self determination. Dan bagaimana juga menurut Islam prinsip utama adalah menghormati kebebasan memilih, kemudian membantu memahami konsekuensi keputusan, kemudian juga memberikan nasihat dengan hikmah, kemudian mengarahkan keputusan menuju kemaslahatan, perbaikan diri atau islah, kemudian keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan dengan konsep Barat itu menekankan pada otonomi individu, sedangkan dalam Islam menempatkan kebebasan itu sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebebas-bebasnya gitu. Tapi bebas yang amanah, bebas yang bertanggung jawab gitu. Ya amanahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu perbedaannya, ya. Ini juga kalau konsep Barat memang menekankan pada bahwa individu itu memiliki kebebasan. Tidak dalam Islam itu kebebasan yang amanah. Seperti itu perbedaannya. Kemudian juga penerimaan ini. Makna penerimaan ini menerima klien sebagai manusia yang bermartabat tanpa menghakimi. Dalam perspektif Islam juga ini memandang justru lebih luas itu. Setiap manusia itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian klien harus diperlakukan dengan hormat, empati, kasih sayang dan tidak merendahkan. Nah, ini perspektif Islam itu justru lebih luas dan lebih dalam, bukan hanya sekedar luas tapi juga lebih dalam. Kemudian juga ini acceptance dalam Islam itu prinsipnya adalah menerima manusia bukan berarti membenarkan semua perilaku, kemudian membedakan antara pribadi dan tindakan, menghindari sikap menghakimi, kemudian mendorong perubahan menuju kebaikan. Kemudian ini kerahasiaan, ini yang kerahasiaan. Kewajiban menjaga informasi kepada klien sebagai makhluk, sebagai bentuk amanah. Dasar nilai Islam adalah menjaga amanah, kemudian menjaga kehormatan, menutup aib sesama. Nah, ini juga penting ya, menutup aib sesama. Ini juga justru ini dari pandangan Islam lebih jauh memandang. Kemudian membangun kepercayaan. Dan batasan kerahasiaan itu kerahasiaan dapat dibuka apabila, nah ini juga sering oleh ustadz-ustadz disampaikan bahwa
kerahasiaan itu boleh dibuka asalkan memenuhi syarat seperti itu. Ada ancaman serius terhadap keselamatan. Ya, ini sering ustadz-ustadz menyampaikan boleh kita berbohong asalkan juga untuk bisa menyelamatkan orang lain. Jadi misalnya ada orang yang bertengkar kemudian disembunyikan oleh temannya itu, oh ini orang ini tidak ada di rumah saya. Ya, silahkan cari yang lain. Seperti itu. Jadi melindungi dari ancaman pembunuhan dan sebagainya itu juga dibolehkan. Kemudian juga diwajibkan oleh hukum kemudian untuk mencegah bahaya yang lebih besar, informasi diberikan secara terbatas kepada pihak yang berwenang. Prinsip utama adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Kemudian ini juga prinsip individualisasi, melihat setiap klien sebagai individu yang unik. Kemudian dalam perspektif Islam, setiap manusia memiliki potensi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ujian hidup yang berbeda gitu. Oleh karena itu juga kita harus menghormati individualisasi, keunikan setiap orang ini. Oleh karena itu juga treatment yang harus dilakukan itu juga berbeda-beda setiap klien. Gitu. Kemudian implikasinya ada pelayanan sosial harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Nah, individu dalam Islam prinsipnya adalah menghormati martabat manusia. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aris, kemudian juga tidak diskriminatif, kemudian memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sebetulnya bukan hanya sesuai dengan kebutuhan, tapi juga sesuaikan dengan potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh klien. Menjaga kehormatan dan privasi klien ini adalah juga penting. Nilai utamanya adalah keadilan, rahmah, dan penghormatan terhadap manusia. Kemudian adalah nilai dasar pekerjaan sosial yang lain adalah non-judgmental. Ya, maknanya adalah menerima klien tanpa stigma. Stigma itu cap jelek, ya. Kemudian prasangka buruk atau juga penilaian negatif. Dalam perspektif itu sudah jelas bahwa orang itu tidak mudah menilai orang lain, menghindari prasangka buruk dan mengutamakan kasih sayang. Ini juga sudah disampaikan oleh Prof. Aris itu misalnya itu Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang larangan berprasangka buruk. Ini pedoman utama dalam Islam yang melarang keras prasangka buruk, suuzon, mencari-cari kesalahan orang lain, tajayus, dan menggunjing, gibah. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengibaratkan gibah seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Kemudian juga non-judgmental dalam prakteknya pekerja sosial harus mendengarkan secara empatik. Nah ini bukan hanya mampu untuk bisa memberikan jalan keluar kepada klien, tapi juga pekerja sosial harus punya kemampuan untuk bisa mendengarkan secara empatik klien. Kemudian memberi kesempatan untuk berubah, kemudian memperlakukan semua klien secara adil, fokus pada solusi bukan kesalahan masa lalu. Saya ingat kuliahnya Pak Sutarso almarhum. Jadi pekerja sosial itu jangan seperti hakim yang selalu melihat masa lalu. Jadi pekerja sosial jangan terbawa pada rimba belantara masalah yang dihadapi oleh klien. Itu masih saya ingat itu. Bahkan ada perkataan dari Pak Sutarso itu, "Hei Kucrit, kalau kalian tertabrak beca, kemudian jatuh pingsan, kalian harus bisa menjawab pertanyaan dari saya. Apa variabel-variabel penting dalam pekerjaan sosial?" Nah itu saya selalu ingat gitu ya, kuliahnya Pak Sutarso. Yaitu variabel-variabel penting dalam pekerjaan sosial itu adalah bukan hanya masalah, tapi juga kebutuhan, kemampuan, nilai, harapan, kemudian juga persepsi. Nah, itu seperti itu juga harus menjadi variabel penting yang harus menjadi pedoman bagi pekerja sosial ketika memberikan proses pertolongan kepada klien. Kemudian ini juga kesadaran diri pekerja sosial.
Kesadaran diri pekerja sosial itu kemampuan pekerja sosial memahami nilai pribadi, emosi, dan kelebihan dan keterbatasan diri. Jadi ini juga sekarang orang inginnya itu mengakui kelebihan dirinya sendiri, tidak mengakui kelebihan orang lain. Ya, termasuk dua kelebihan yang dimiliki oleh seorang klien. Entah itu klien itu secara individu, kelompok, organisasi, maupun juga keluarga, maupun juga komunitas. Kemudian perspektif Islam berhubungan dengan tadi muhasabah, ya, introspeksi, kemudian juga keikhlasan, tawadu, ya, rendah hati, kemudian juga mampu untuk bisa mengendalikan diri. Kemudian kesadaran diri dalam Islam juga pekerja sosial perlu melakukan introspeksi. Apakah misalnya yang selama ini pekerja sosial melakukan proses pertolongan ini memang sudah efektif atau belum? Apakah perlu meningkatkan kemampuannya, ya, kapabilitasnya, gitu ya. Terkait dengan pengetahuan konsep-konsep yang seharusnya dilakukan, kemudian metode-metode pekerjaan sosial, keterampilan pekerjaan sosial, teknik-teknik pekerjaan sosial, nilai-nilai pekerjaan sosial, kemudian juga mampu mengendalikan emosi, menyadari keterbatasan, kemudian juga menjalankan profesi sebagai amanah. Nah, yang terakhir adalah informed consent. Ini informed consent ini persetujuan klien setelah memperoleh informasi yang lengkap dan jelas. Ini dalam Islam itu juga sudah lengkap. Itu bagaimana seorang pekerja sosial itu harus menjaga amanah, kemudian juga harus jujur, kemudian harus juga bermusyawarah, kemudian menghormati terhadap hak asasi manusia atau hak manusia. Kemudian prinsip informed consent adalah pekerja sosial wajib memberikan informasi yang benar, menghormati keputusan klien, menghindari paksaan, menjaga kerahasiaan, melibatkan pihak lain melalui persetujuan klien. Kesimpulannya adalah nilai-nilai pekerjaan sosial dalam perspektif Islam menegaskan bahwa pelayanan kepada klien harus berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan yang bertanggung jawab, kemudian kasih sayang atau rahmah, kemudian amanah, keadilan, kemudian kemaslahatan. Pekerja sosial bukan hanya membantu menyelesaikan masalah, tetapi juga mendampingi manusia menuju perubahan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prof. Yusman, Prof. Aris, juga Bapak Ibu yang lain, saya mungkin juga termasuk yang menyadari perlu adanya perbaikan atau perubahan kurikulum. Misalnya di Unpas sendiri, saya mengajar nilai dan etika pekerjaan sosial, tapi itu tidak cukup. Tidak cukup untuk bisa memberikan pengetahuan ilmu kepada mahasiswa hanya dalam satu mata kuliah untuk memberi penguatan nilai dan etika pekerjaan sosial. Padahal dari ketiga komponen ini, knowledge itu pengetahuan, kemudian skill, ya, keterampilan dan nilai-nilai itu seharusnya juga seimbang. Tapi dalam kenyataannya muatan atau materi yang terkait dengan nilai dan etika pekerjaan sosial itu lebih sedikit gitu, dibandingkan dengan muatan yang terkait dengan pengetahuan maupun terkait juga dengan keterampilan pekerjaan sosial. Padahal itu harus seimbang gitu. Dan juga perlu juga, apalagi di Unpas misalnya, di mana saya mengajar membawa misi keislaman dan kesundaan, itu harusnya muatan-muatan keislaman dan kesundaan itu harus bisa mewarnai praktek pekerjaan sosial. Mungkin seperti itu, Prof. Yusman, Prof. Aris, juga Bapak Ibu yang lain. Ini mungkin bisa melengkapi apa yang disampaikan oleh Prof. Yusman dan Prof. Aris. Terima kasih. Alhamdulillah. Nuhun, Kang Dr. Abu, ya, Profesor Abu. Terima kasih banyak, luar biasa ini beliau sudah merinci, ya, apa-apa yang berkaitan dengan nilai-nilai, ya, membandingkan nilai-nilai pekerjaan sosial secara textbook, ya, dengan nilai-nilai yang seharusnya ada dalam praktek berdasarkan
nilai-nilai Islam. Nuhun Kang. Ya. Nampaknya memang kita sepakat bahwa referensi maupun muatan ya tentang nilai-nilai Islam ya di dalam kurikulum ini uh, kurikulum ya pekerjaan sosial itu sangat rendah sekali. Artinya contoh kalau orang dosen agama yang diajar agama aja, tapi nggak dia kaitkan dengan ilmu kan. Nah, misalnya dosen agama Islam itu dia ngajar agama Islam itu gini gini gini. Tapi dia ngajar mahasiswa prodi pekerjaan sosial. Nah dia nggak kaitkan itu karena ya dosennya nggak ngerti tentang ilmu pekerjaan sosial. Demikian juga dosen ilmu pekerjaan sosial dia ngajar mata kuliah profesi, tapi dia nggak paham agama sehingga nggak bisa mengkaitkannya. Inilah barangkali masalah kita yang sekarang ini kalau kita mau jujur ya. Bagaimana sebetulnya ya kita mengharapkan social worker itu tidak hanya ya memahami ya teori teks ya, kemudian dia melupakan ya bahwa sumber dari semua nilai praktik itu adalah ajaran agama ya, khususnya di Indonesia adalah Al-Quran dan hadis. Nuhun Kang Abu ya, Kang ini uh, uh, Kang Agus masih rapat. Kang Agus, teman-teman yang lain mau ngomong? Masih. Oh, masih rapat Kang Agus. Siapa yang mau ngomong? Ada yang mau bicara? Baik, Kang Agus, kalau masih rapat, bisa nggak ditayangkan ini Social Casework Islam? Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, nampaknya saya tawarkan belum ada yang ingin membaca. Ya mungkin memang kegiatan ilmiah ya di malam hari itu tidak mudah ya untuk diikuti dan dilakukan ya. Namun kita juga sulit mencari kegiatan ini pada siang hari. Kang Aris dan Kang ini Kang Abu dan teman-teman yang lain, insya Allah ada satu lagi mungkin sekitar 15 menit akan disampaikan setelah Asbifam dan Yapsi tentang proses praktik pekerjaan sosial Islam dengan individu, yaitu social casework Islam ya. Nah ini sebagai satu contoh model saja yang masih perlu penyempurnaan, ya perlu penyempurnaan. Nah teman-teman sekalian yang saya hormati, ya katakanlah ada sebuah kasus ya, kasus itu ada klien yang ingin karena beban masalahnya sangat kompleks ya, keluarga, ekonomi, keuangan dan semacamnya, ya ada gejala depresi ya, ada kaitan dengan ya pengen mati aja gitu kira-kira. Maka tentu dalam hal ini social worker Islam ya dia harus hati-hati ya, kemudian menerima klien tadi ya, menolong dia sebagai manusia dengan satu hati ya, satu masalah. Nah inilah yang disebutkan dengan mudawatul fard ya, pengobatan individu. Nah social casework itu memang jantung pekerjaan sosial ya, yang dilahirkan oleh Mary Richmond tahun 17 ya. Dia mengatakan casework adalah seni memberi bantuan kepada individu agar menyesuaikan diri secara sadar dengan lingkungannya. Dalam Islam ini adalah tajadidul qalb, memperbaharui hati sambil menyelesaikan masalah secara dunia. Dasarnya Al-Quran surah Ar-Rod ayat 11, Allah tidak mengubah keadaan kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, tahapan-tahapan praktek pekerjaan sosial individu ini, ya pertama ada tahap intake engagement kontrak ya. Maka kita awali pintu masuk dengan ucapan Bismillah. Kemudian setelah kita itu melakukan 3 hal. Pertama harus menyambut klien dengan adab ya. Dengan adab ini dasar hadisnya ada. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ya, jadi harus dengan sopan santun, adab ya.
Kemudian mendengar tanpa menghakimi. Ini Al-Quran surah Al-Hujurat. Ya, jika datang orang fasik bawa berita, tabayunlah, artinya kita tidak boleh mencari menyalahkan orang, namun mencari sumber berita atau mencari fakta-fakta dan menerima segala macam informasi untuk kemudian kita analisis lebih jauh. Nah, kemudian kontrak. Kontrak itu bukan sekedar tanda tangan. Kontrak itu adalah, ya, kita harus mengatakan pada klien bahwa kita satu tim. Tujuan kita adalah agar anak yang punya masalah dapat sekolah lagi, kemudian urusi utang supaya ibunya bisa bekerja dan semacamnya. Nah, ini sebetulnya kontrak ini harus dikaitkan dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW membuat piagam Madinah. Itu juga merupakan satu kontrak sosial. Kemudian surat Asy-Syura ayat 38, urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Nah, teman-teman sekalian yang Israel hari, kemudian di akhir tahap pertama diharapkan, ya, jika tahap menyambut dengan adab, mendengar tanpa menghakimi, kontrak ini dilakukan, di akhir tahap pertama klien kita sudah menghindarkan keinginan untuk bunuh diri, ya. Nah, karena itu prinsip dasar tahap pertama, sambut dengan adab bukan dengan vonis, dengan dengar dengan hati bukan dengan telinga saja, bangun kontrak dengan musyawarah bukan paksaan, tujuannya harapan tumbuh bukan ketergantungan. Nah, itu tahap pertama. Yang kedua, tahap assessment. Nah, tahap assessment ini, assessment bukan interogasi, artinya bukan untuk melakukan penyelidikan terhadap cari kesalahan, ya. Assessment adalah, ya, tashkhis, ya, yaitu menegakkan diagnosis ala dokter tapi untuk masalah sosial. Jadi social worker muslim pakai 4 lensa, yaitu bio, psiko, sosial, dan spiritual. Nah, yang pertama bio atau fisik, ya, kita lihat apa, kenapa dia kurus, apakah ada anemia, kemudian bagaimana keadaan kesehatan umum. Dasarnya surah Al-Baqarah ayat 195. Kedua, asesmen ini adalah psikomental, yaitu bagaimana, ya, tingkat, ya, derajat dari gangguan-gangguan yang dialami, ya, oleh ibu tadi, ya, ada gejala bunuh diri dan semacamnya. Maka rujuk ke psikiater jika perlu. Nah, dasarnya kita lihat pada Nabi Muhammad, Nabi berobat saat sakit, beliau berkata, bukan pada menurunkan pula obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ketiga, asesmen itu terhadap sosial lingkungannya. Itu keluarganya, anaknya, ya. Kemudian juga tentang keadaan bantuan-bantuan atau asuransi. Kemudian juga bagaimana kepedulian lingkungan RT RW, bagaimana masalah-masalah keuangan, hutang piutang dengan rentenir dan semacamnya. Nah, sebetulnya lingkungan kayak begitu mungkin buruk. Artinya kita melihat lingkungan ini beracun, ya. Maka kita perhatikan, kaitkan, kita lihat pada firman Allah dalam surah An-Nisa, dan apa sebabnya kamu tidak berperang di jalan Allah dan bela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdosa, yang berdoa. Nah, jadi kalau lingkungan begitu, maka kita harus membela mereka. Nah, social worker. Kemudian 4, spiritual, rohani. Nah, apa masalahnya asesmennya? Ya, sholatnya bolong-bolong atau nggak sholat. Dia mengatakan Allah benci sama saya, kok saya kena musibah terus. Jadi mengalami, ya, spiritual distress, ya. Nah, maka dalam hal ini Ibnu Qayyum, ya, mengatakan penyakit hati paling parah adalah putus asa dari rahmat Allah. Maka social worker harus luruskan. Surah Az-Zumar ayat 53. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, assessment selesai dengan formulasi masalah. Masalah utama bukan kemiskinan. Masalah utama adalah kehilangan jejaring, ditambah depresi, ditambah tidak tahu akses sumber daya, ya, sumber daya ekonomi dan sosial. Ya. Jadi ini sesuai dengan ecological perspektif dari Sifor dan
Jadi manusia tidak hidup sendiri, ya hidup dalam sistem lingkungan. Ini itu tahap assessment. Yang ketiga, tahap plan of intervention. Dalam tahap plan of intervention ini menyusun peta jalan bersama Allah. Jadi artinya rencana intervensi itu harus didasarkan pada Al-Quran lah, pada nilai-nilai Allah atau pada jalan Allah. Nah, setelah dia diagnosis buat rencana bukan dari social worker saja, rencana itu haruslah rencana bersama dengan klien dan pihak lain yang terkait. Nah, kalau berfirman tentang rencana itu sebagaimana digambarkan oleh Quran surat Yusuf ayat 47-48, Nabi Yusuf di penjara, dia punya rencana 14 tahun ke depan. 7 tahun tanam, 7 tahun panen. Itu plan, itu rencana. Maka tujuan jangka pendek ya sebagai social worker untuk melakukan pertolongan, melakukan intervensi terhadap klien tadi. 1 bulan pertama stabilkan emosi klien, daftarkan anaknya, mendapatkan bantuan, kemudian jadwal ulang yaitu hutang-hutangnya. Sedangkan tujuan jangka panjang, klien kita tidak punya usaha untuk mandiri, warung, anaknya sudah lulus dari sekolah, dan dia melakukan sholat 5 waktu. Nah, bagaimana caranya social worker buka kotak alat? Pertama, mobilisasi sumber-sumber, menggerakkan sumber-sumber dari Basnas, ya, dari macam-macam, ya, pemerintah dan komunitas. Yang kedua, melakukan psikoedukasi Islam, yaitu diharapkan dia belajar agama, menghayati ayat agama, belajar Al-Quran, ya, zikir, ya, kemudian sabar, tawakal, syukur, muhasabah diri. Kemudian yang berikutnya yaitu nomor 3, melakukan advokasi, pembelaan hak, ya, pembelaan hak. Jadi dia buat surat ke sekolah agar tidak di-DO anak itu. Social worker melakukan advokasi ke RT RW, kelurahan, dan semacam. Kemudian yang harus dilakukan oleh social worker lainnya adalah terapi kognitif, perilaku Islami, mengubah pikir negatif. Ganti pikiran Allah benci saya menjadi janji, menjadi jadi, berubah menjadi Allah itu uji saya, Allah sayang saya. Ini kita lihat bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu sampai 57 Allah akan menguji manusia dengan berbagai kekurangan, kesakitan, dan lain semacamnya. Karena itu kita harus bersabar. Nah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, baik, yang berikutnya sedikit lagi ini tahap keempat, intervention. Nah, tahap keempat intervensi, tangan menolong, hati menguatkan. Ini tahap aksi. Ada 3 level intervensi dalam casework Islam. Level pertama, intervensi langsung ke individu. Ya, setiap minggu konseling sekitar 40 menit dengan teknik itu CBT Islami, ya. Kemudian ada dialog di situ, ya. Misalnya si klien mengatakan saya gagal, social worker tanya dalilnya apa? Bukankah Nabi Ayub 18 tahun sakit tapi tidak pernah gagal iman? Nah, ini surah At-Taulak ayat 23. Barang siapa bertakwa, Allah beri jalan keluar. Inilah kita harus lakukan kepada klien kita. Yang level 2, intervensi ke lingkungan. Social worker ke sekolah, Pak, ini anak yatim, tolong jangan di-DO. Ke RT, Pak, ini ada program bedah rumah dari Basnas, ke rentenir. Pak, lunasin 10 juta, kita cicil 10 juta. Ini broker dan advokat, peran klasik social worker. Kemudian level ketiga, intervensi spiritual. Ajak Bu Siti ke majelis taklim, kenalkan ke kelompok dukungan janda atau jamaah, latih bahasa zikir, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi saat perang Uhud bahasa itu, hadis Bukhari nomor 4563. 3 bulan kemudian Bu Siti bilang, Pak, hati saya senang, rezeki dari arah tidak disangka. Nah, tentu selama intervensi social worker mencatat, seperti dokter catat rekaman medik. Nah, kemudian tahap kelima yaitu tahap evaluasi atau muhasabah bersama. Setelah 4 bulan evaluasi, apakah tujuan evaluasi tercapai?
Ya, indikatornya skor depresi menjadi turun, ya, KIP 3 alat cair, ya, dukungan bantuan bagi anak sekolah, warung sembako jalan, omset meningkat 1,5 juta misalnya per bulan, utang rentenir lunas tinggal 50%. Nah, evaluasi dalam Islam, muhasabah, Quran surah Al-Hasyr ayat 18, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Social worker tanya, Bu, apa yang paling membantu? Karena Ibu sudah berubah banyak, dia bilangin ditemani oleh Anda social worker dan juga ayat-ayat Al-Quran. Jika belum tercapai, ya, revisi rencana tersebut. Jika sudah, siapkan terminasi. Evaluasi juga untuk social worker. Apakah saya sudah ikhlas? Apakah saya sudah sesuai kode etik IPSPI dan SIPAM? Nah, setelah 6 bulan, setelah terminasi, Bu Siti berkata kepada social worker, Pak, anak saya ranking 1, saya sedekah 50.000 ke masjid, itu bukti casework berhasil. Casework Islam bukan sekedar menyelesaikan masalah, tapi mengubah hidup, menguatkan iman, dan memulihkan martabat. Itulah pelayanan dengan cinta dan ilmu. Yang terakhir yaitu tahap 6, terminasi. Termination, melepas dengan doa. Ini tahap yang paling berat. Banyak klien takut ditinggal. Banyak social worker takut klien kabur. Terminasi yang Islami punya 3 ciri. Pertama, merayakan pencapaian. Bu, Alhamdulillah 4 bulan yang lalu mau bunuh diri, sekarang punya warung. Ini karena Allah. Ya, Duha ayat 11, surat Quran surah Ad-Duha ayat 11. Adapun nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Kedua, memandirikan. Mulai bulan depan kita ketemu 1 bulan sekali. Ibu sudah bisa, udah baik. Kalau ada masalah, WA saja saya. Ini sesuai dengan prinsip self-determination dalam pekerjaan sosial. Nabi melatih sahabat agar mandiri. Yang ketiga, penutupan dengan doa. Social worker dan Ibu Siti berdoa, Ya Allah, jadikan ini awal kebaikan, jangan uji lagi di luar kemampuan. Beri kontak sumber daya, nomor Basnas, nomor donatur, konselor, dan semacamnya. Kemudian penutup, filosofi di balik 6 tahapan. Mengapa 6 tahapan ini penting? Karena manusia itu kompleks, tidak bisa diselesaikan dengan sabar saja atau uang saja. Ada proses intake, Islam mengajarkan husnul khuluq, assessment, Islam mengajarkan tabayun, plan, Islam mengajarkan tadbir, intervention, Islam mengajarkan ta'awun, evaluation, Islam mengajarkan muhasabah, termination, Islam mengajarkan tawakal. Nah, Mary Richmond bilang casework adalah seni. Dalam Islam seni itu adalah ihsan. Bagaimana Al-Quran surah An-Naml ayat 90. Ya. Berbuat baik. Kita harus berbuat baik seakan-akan kita melihat Allah. Dan memang tidak mungkin kita melihat Allah, tapi Allah akan melihat kita. Nah, teman-teman sekalian, tantangan bagi social worker Muslim hari ini, jangan jadi ustadz yang tidak tahu undang-undang, yang tidak tahu teori, tidak tahu tentang teori-teori pekerjaan sosial dan hukum negara. Dan jangan jadi social worker yang lupa Allah. Ya, tahu ilmu saja tapi lupa sama Allah. Harus dua-duanya. Ya, punya ijazah S1 ilmu pekerjaan sosial, paham undang-undang pekerjaan sosial dan hafal dalil, paham tasghiyatun nafs dan seterusnya. Nah, jadi ini satu contoh model ya bagaimana menangani kasus dengan perspektif Islam, ya, bahwa Islam itu selalu hadir di dalam setiap nilai-nilai ajaran Islam, itu selalu hadir dalam setiap tahap intervensi. Pada akhirnya social casework Islam adalah menuntun satu jiwa kembali kepada Allah sambil mengembalikan martabatnya di hadapan manusia. Nah, ini salah satu model. Tentu kita membutuhkan lagi ada model bagaimana praktek pekerjaan sosial dengan kelompok, bagaimana praktek pekerjaan sosial dengan komunitas, bagaimana praktek pekerjaan sosial dalam
yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik, praktek pekerjaan sosial dan keluarga dan semacamnya. Model-model ini memang harus dilengkapi. Insya Allah Hibipam dan Yapsi ya nanti ditemani oleh dibantu bukan ditemani, didukung oleh Kang Prof Aris dan Kang Abu bisa menyusun ya buku ini. Mudah-mudahan dalam tahun-tahun ini paling enggak gitu ya, setidak-tidaknya kita bertiga atau yang lain-lain nyusun bahan-bahannya ini. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebagai seorang pekerja sosial muslim, maka kita harus ingat pada 2 kalimat syahadat yang kita lakukan, jangan mengabaikan ajaran dinul Islam dalam praktek pekerjaan sosial. Sebaliknya, pada saat kita menangani klien, maka masalah klien itu harus selaras dengan pemahaman klien akan penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam, baik itu pelaksanaan rukun iman maupun rukun Islam maupun yang berkaitan dengan ibadah-ibadah lainnya. Saya kira itu semacam model yang memerlukan perbaikan penelaahan dari kita semua. Nah, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah hadir ya. Saya kembalikan kepada Kang Agus ya. Jika sudah selesai rapatnya, gimana Kang Agus? Masih rapat? Silakan. Baik, terima kasih. Bentar. Masih rapat ya Kang Agus ya? Sudah, Baik, Kang Prof, Agus. sudah. Sudah, Pak. Sudah. Silakan. Baik, terima kasih Pak Prof Yusman yang telah menyampaikan sangat menarik bagi saya dan juga mungkin Bapak Ibu semua. Atau ingin ikut terlibat dalam pembuatan buku ini, insya Allah. Pak Prof Imron juga barangkali berminat ya, Pak Prof Imron. Ya, Bapak Ibu, nanti barangkali kita akan coba tindak lanjuti ya apa yang menjadi harapan kita, yang menjadi buku pedoman ya bagi atau literatur bagi kita selaku pekerja sosial dalam melaksanakan tugas praktik pekerjaan sosial. Jangan sampai tadi ada kalimat seorang pekerja sosial melupakan agama ya yang menjadi landasan pokok, dan juga seorang ustadz juga jangan sampai lupa terhadap pekerja sosial. Di antara para pekerja sosial atau alumni Poltek Esos atau STKS yang sudah menjadi ustadz, mungkin juga ada yang lupa tentang pekerja sosial. Mudah-mudahan ini dapat diwujudkan oleh kita semua. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat berapa ini? 40 menit ya, 40 menit. Kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Dan juga apabila nanti ilmu yang disampaikan bermanfaat dan menjadi ilmu yang terus mengalir sampai kapanpun dan juga dapat dimanfaatkan, itu merupakan hal yang berharga bagi kita semua. Marilah kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Agus, wabarakatuh. ada sedikit teman-teman, semenit aja. Ya, dasarnya saya sudah menyusun buku ya, praktek pekerjaan sosial bagi social worker muslim. Insya Allah buku itu ditambah lagi dengan berbagai macam hal bisa dilengkapi ya. Jadi artinya sudah kita mulai menulis itu ya. Insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf teman-teman sekalian. Nuhun pamit ya. Terima kasih Kang Prof Aris. Ya, teman-teman yang lain. Ya. Allah khairun katsiro. Kang Aris ya. Nanti kapan-kapan kita ngomong lagi di darat. Kalau bisa diundang ke Jakarta, alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Sehat semuanya. Matur nuhun pamit ya Kang ya. Ya, saya Sami-sami. Ya, pamit. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima.